Wadidaw, gaya kepemimpinan Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, menurut Ketua PKS Jawa Barat, Haru Suandaru, sangat berbahaya. Saya sangat setuju, karena memang kepemimpinan gaya Deddy Mulyadi yang turun ke bawah sangat berbahaya. Berbahaya buat pemimpin-pemimpin yang suka main proyek, karena mereka akan malu sama Deddy Mulyadi, karena proyek-proyek anggarannya akan dimainkan, tapi dilihatnya Deddy Mulyadi malah menghemat anggaran. Bagaimana nggak berbahaya buat mereka? Pemimpinan Deddy Mulyadi membuat para pemimpin harus melihat beliau harus turun ke bawah, capek. Aduh, bagaimana? Capek sekali, harus turun ke rakyat, datang ke rakyat tuh capek. Deddy, aduh, membuat mereka akan kelabakan, pusing, karena rakyat akan mencintai orang-orang seperti Deddy. Dan kami yang biasa sibuk duduk di kantor dan main proyek, bagaimana nasib kami? Hai Deddy, kamu membahayakan kami. Dan ingat Pak Deddy, kami kan banyak partai-partai pengusung, kami harus ngopeni mereka. Masa kami harus ke rakyat terus? Bagaimana ini partai-partai yang telah mengusung kami? Biayanya bagaimana teman-teman? Aduh, pusing Deddy, kamu membahayakan kami. Dan ingat Pak Deddy, ya, biaya politik untuk jadi gubernur itu tidak murah Pak Deddy. Kami harus bagaimana Pak Deddy? Harus ngopeni juga pengusaha-pengusaha yang sudah bantu kami waktu kami pemilihan kemarin. Pak Deddy, tolong jangan seperti itu gayanya Pak Deddy. Dan ingat Pak Deddy, ini juga ada para birokrat. Birokrat ini juga harus diopeni supaya ini bisa berjalan dengan lancar Pak Deddy. Bagaimana ini Pak Deddy? Aku jadi pusing gini Pak Deddy kalau harus ngikut gayanya Pak Deddy. Paham kan? Satu hal yang sangat berbahaya dari Kang Deddy adalah keberaniannya membuka kebobrokan sistem pemerintahan. Ia tidak sekedar berbicara, tetapi mendokumentasikan setiap langkahnya melalui kanal media sosialnya, Kang Deddy Mulyadi Channel. Terserah mau orang mengatakan itu pencitraan atau bukan. Tetapi yang penting, kalau seperti ini, silakan semua pejabat melakukan pencitraan seperti ini. Tepat untuk dilakukan karena rakyat butuh transparansi. Artinya, tidak ada lagi ruang untuk drama politik yang hanya pencitraan dengan transparansi seperti ini. Nah, tidak ada lagi rahasia gelap di balik anggaran daerah. Tidak ada lagi kedok proyek fiktif yang selama ini hanya menjadi permainan segelintir orang. Semua ini terang benderang, semua ini bisa dilihat rakyat. Apakah ini sesuatu yang nyaman bagi mereka yang selama ini menikmati kelemahan sistem? Tentu tidak. Maka jangan heran jika banyak yang berusaha menjatuhkannya dengan berbagai cara. Nah, yang ketiga, mengapa banyak yang tidak suka? Sederhana saja, karena Kang Deddy bukan tipe pemimpin yang bisa dikendalikan oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Ia bukan pejabat yang sibuk mencari aman dengan semua pihak. Ia tidak takut kehilangan jabatan karena yang ia cari bukan kekuasaan, tetapi solusi nyata bagi rakyat. Nah, inilah yang membuatnya menjadi sosok yang tidak disukai oleh mereka yang takut kehilangan fasilitas gratis. Mereka yang ingin tetap bermain di zona abu-abu. Mereka yang sudah terbiasa hidup nyaman dengan sistem yang korup. Mereka tidak akan pernah nyaman dengan pemimpin seperti Kang Deddy, karena mereka tahu jika ia terus berlanjut, tidak akan ada ruang lagi untuk mereka menipu rakyat. Jadi, dengan demikian, apakah Kang Deddy berbahaya? Ya, benar, Kang Deddy Mulyadi memang berbahaya, tetapi hanya bagi mereka yang selama ini merusak negeri ini. Bagi rakyat biasa, Kang Deddy adalah harapan baru. Bagi mereka yang jujur, Kang Deddy adalah simbol keadilan. Bagi mereka yang ingin perubahan, Kang Deddy adalah jawaban yang selama ini kita cari. Dan jika negeri ini ingin maju, pemimpin seperti inilah yang kita butuhkan. Bayangkan, jika ada 3 pemimpin seperti Kang Deddy saja. Bayangkan, jika Indonesia dipimpin oleh sosok dengan keberanian dan ketegasan seperti ini. Mungkin itulah yang paling ditakuti oleh mereka yang selama ini nyaman dalam kemapanan. Karena jika Kang Deddy terus melangkah maju, mereka tahu era mereka sudah berakhir.
Disclaimer, ini bukan kampanye, tapi ungkapan saya sebagai rakyat kecil yang bangga dengan gaya kepemimpinan beliau. Bagi yang setuju dengan apa yang saya sampaikan, silahkan komen. Dan bagi yang tidak setuju, tidak apa-apa. Yang penting tetap kita bersaudara untuk membangun perubahan menuju 50 tahun Indonesia emas. Ketua PKS Jawa Barat Haruswandaru ngomong yang gaya one man show KDM berbahaya. Aduh, berbahaya. Bener Pak, pasti berbahaya. Jang Bapak mah, jeng CS-CS Bapak mah daeleh panti heula pemilihan atuh. Terus berbahaya oge jang nu seueuh ku dana hibah. Berbahaya da eueuh di ayeuna mah. Moal bisa main. Terus berbahaya jang pasukan nusok ngapir-ngapirkeun batur geuningan. Nusok ngamusrik-musrikeun KDM, pasukan mana cing eta? Berbahaya tah jang eta mah. Panggung eueuh atuh. Terus berbahaya jang pejabat tadi lahan korupsi loba ayeuna mah hese sia lebok. Pasti berbahaya jang nu kitu mah. Yang anggota dewan bahaya. Perjalanan dinas dipangkas atuh. Jalan-jalan teu bisa rada hese itu mah. Wah bisa kabai heuh. Geuna eta bahaya itu. Bener cek Kang Dadannya, Kang Dalang Dadan. KDM bergerak orai totong, berit bodas, kadal buntung, kadal meteng, kudanil barijil ayeuna mah. Anu kapanasan mah rarudat kabeh oge. Kata rempo ayeuna mah masyarakat geus bisa nempo. Saha nu kamari teh aleuceun ayeuna ngawak-wak. Lahan basah hilang, lahan cuan hilang, lebok. Hanya satu kata cek aing nama masyarakat, lebok. Saya karena sejak kecil seneng nyangkul, sejak kecil senengnya tanur, sejak kecil senengnya pare, sampai hari ini tiap pagi aing vlog mapai sawah. Kenapa? Saya senang. Dunia saya adalah dunia pertanian, dunia yang membawa saya kebahagiaan. Esensinya bukan di hasil, itu mah hasil mah da dihitung teu kaharti, tapi di proses saya bisa melihat perkembangan padi dari mulai dibajak, ditanam sampai dipanen, dan itu sarana rekreasi saya setiap pagi. Maka saya ada jadwal yang tidak boleh diganggu oleh siapapun. Jam 5 pagi sampai jam 8 itu adalah jadwal saya mapai sawah. Apa ya salah? Tah. Nah, kemudian apakah secara ekonomi menguntungkan bagi seorang Deddy Mulyadi? Menguntungkan. Kenapa? Maka uang saya digunakan untuk membersihkan saluran air, untuk membayar anak orang-orang yang nyapu di jalan, untuk menanam pohon, untuk membuat berbagai desain arsitektur bangunan yang indah, dan itu dinikmati banyak orang. Kenapa? Kalau saya tidak punya hobi itu, maka saya pilih yang lain. Jalan-jalan ke Singapura, pergi ke Prancis, kemana-mana muter ke Bali, nggak pernah berhenti terus. Yang menikmati hanya diri saya, bukan orang lain. Tapi dengan hobi saya ke sawah, berapa orang yang terhidupi dengan itu, berapa jalan yang bersih, dan akhirnya di kampung saya ribuan orang tiap hari Sabtu dan Minggu memenuhi jalan untuk berjalan kaki di hamparan sawah yang indah. Maka hobi saya memberikan manfaat bagi banyak orang dan infrastruktur menjadi baik. Itulah pemimpin. Nah, itu kemudian resep saya naon, ngingu domba, ngingu hayam, ngingu bebek, ngingu lauk, sudah itu bagi saya senang saya. Itu adalah interaksi sosial. Kenapa? Bagi manusia yang sudah bisa memahami alam, bisa memahami kosmologi, bisa memahami seluruh makrokosmos dan mikrokosmos dengan baik, maka orang itu tidak perlu rekreasi. Kenapa? Karena dalam setiap hari dia bisa menikmati rekreasi. Bangun tidur dia rekreasi, tengah malam dia keluar lihat bulan rekreasi. Bukankah itu sistem ekonomi? Untuk itu jangan pernah mengagumi tempat orang lain yang indah. Yang harus dilakukan adalah mengembalikan kampung halaman kita menjadi indah. Itu nggak usah ngomong Perancis sungainya jernih, nggak usah ngomong Swiss sungainya indah. Yang harus kita lakukan bagaimana Citarum menjadi jernih. Itu jangan lagi membicarakan Jepang, bahwa Jepang itu indahnya luar biasa. Tidak. Jawa Barat, mari kita bersama-sama kita tata menjadi indah. Mata saya tidak pernah berhenti sepanjang jalan saya dari arah Subang, kanan kiri saya lihat bangunan kumuh di mana-mana. Saya langsung perintahkan hari Senin bangunan itu segera bongkar. Kita siapkan warung-warung yang indah dari bambu yang tertata. Biar para pedagangnya kita latih untuk apa? Hamparan bumi Pasundan, sepenggal tanah yang diciptakan Allah saat tersenyum harus kita wujudkan. Itu bukan hanya menjadi kata-kata dalam setiap waktu.
Aduh, Unpas ya. Tapi saya nggak apa-apa lah, pidato hari ini nggak dibayar, nggak apa-apa. Karena Unpas sudah ngasih hadiah, yaitu Fakultas Kedokteran untuk 3 orang warga Jabar gratis. Dan saya sudah sampaikan, yang gratis yang mana? Yang nanti diseleksi fakultas kedokterannya, nilainya 1, 2, 3, itu yang gratis. Hebat. Insya Allah itu bukan pacar saya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih bagi semuanya, mudah-mudahan berkah. Setelah ini pekerjaannya terhampar, dan saya lagi membuat rencana-rencana kerja, diantaranya industri tidak ada lagi lamaran, tetapi lowongan kerjanya langsung diakseskan ke database calon angkatan kerja yang ada di Jawa Barat. Nanti mereka tinggal dipanggil berdasarkan spesifikasinya. Kalau dibuat lamaran, jadi saya tidak setuju orang melamar kerja menyiapkan banyak persyaratan. Saya menanti bikin surat edaran untuk tidak usah lagi pakai persyaratan. Sudah diterima kerja baru ngurus persyaratan. Nyaho jelema teh keripuh kurunyan persyaratan. Nanti sudah diterima baru. Karena apa? Kalau sudah diterima bikin persyaratan juga bahagia, tenang, nganyuk deh anu percaya. Itu yang penting. Dan jangan pernah malu kita untuk melakukan apapun yang itu halal. Pokoknya gawe kerja aja, dagang apa saja, lakukan saja, nanti juga ada jalan. Karena apa? Karena jalan itu selalu didapatkan bagi mereka yang berjalan. Jalan itu pasti didapatkan bagi mereka yang berjalan. Jalan tidak akan pernah didapatkan bagi mereka nu molor wae. Makanya saya nggak ada masalah ketika disebutkan gubernur konten. Lebih baik jadi gubernur konten daripada gubernur molor. Tambah lagi gelar saya, gubernur lambe turah. Lebih baik jadi gubernur lambe turah daripada gubernur biwir doer. Karena lambe turah itu beritanya selalu dinanti. Kemudian tambah lagi sekarang lagi gubernur otak dangkal. Lebih baik jadi gubernur otak dangkal tapi banyak orang yang tersadarkan daripada gubernur otaknya dalam tapi banyak orang yang ditenggelamkan. Pekwe lawan aing. Iyalah Bapak aing gitu. Terima kasih ya. Sukses. Coba yang sebelah sini semangat. Bagi yang usianya sudah tua, berterima kasihlah pada suaminya. Kenapa? Karena itu pasti ada uang suaminya yang dipakai kuliah, uang anak-anaknya. Bagi mereka yang kuliahnya laki-laki, berterima kasihlah pada istrinya, ya, karena pasti ada uang istrinya yang dipakai. Dan mohon maaf kalau selama kuliah punya pacar baru. Kan saya tahu yang begitu, Bu. Kan saya juga mahasiswa S2 dan S3. Ya, saya ucapkan terima kasih. Yang sebelah sini semangat. Semangat. Udahlah, yang di sini semua nanti minimal penghasilannya per bulan terendah 25 juta. Amin. Terima kasih ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang bilang KDM itu berbahaya ya. Itu berbahaya bagi mereka para cecunguk-cecunguk tikus kantor. Nah geuning ayeuna mah geus aya KDM teh bener cek si Bapak tadi. Kala luar, parai sawah, beurit, hama wereng, kala luar. Ya, eta satu kata dari saya gini, Indonesia itu belum merdeka ya. Kalau misalkan koruptor belum dibabat habis atau diberantas di Indonesia ini, belum tuntas sampai akar-akarnya. Nah, dengan Bapak Aing KDM insya Allah lah calon pemimpin masa depan buat rakyat Indonesia. Itulah pesan dari saya sedikit saja untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.